Latar belakang dari laporan kami, saat ini berbagai komunitas seperti hobi, sosial, dan profesional semakin berkembang. Dahulu kegiatan dilakukan secara tatap muka, namun kini dengan berkembangnya teknologi dan hadirnya platform seperti Zoom dan Discord, kegiatan online jadi lebih mudah. Meski begitu, kegiatan online sering menimbulkan tantangan seperti kurangnya kebersamaan dan menurunnya partisipasi anggota. Karena itu, pengurus komunitas harus memikirkan strategi yang tepat agar kegiatan tetap efektif dan berkelanjutan. Untuk rumusan masalah pada laporan kami, apakah komunitas sebaiknya fokus pada kegiatan online untuk menjangkau lebih banyak anggota atau kegiatan offline untuk memperkuat interaksi dan rasa kebersamaan? Tujuan keputusan pada laporan kami untuk menentukan model kegiatan yang paling efektif dalam meningkatkan partisipasi, loyalitas, dan rasa kebersamaan antara anggota komunitas. Manfaat keputusan pada laporan kami memberikan rekomendasi strategis kepada pengurus komunitas menjadi referensi bagi komunitas lain, serta melatih kemampuan pengambilan keputusan yang sistematis dan terukur. Bab 2. Metode dan model keputusan. Model pengambilan keputusan. Dalam laporan ini digunakan model Simon atau Intelligence Design Choice sebagai kerangka pengambilan keputusan manajerial. Model Simon dipilih karena bersifat sistematis dan ringkas, cocok untuk masalah strategi komunitas online yang ingin menentukan strategi pengembangan anggota dan pertumbuhan komunitas. Model ini menekankan 3 tahap utama. Yang pertama, intelligence atau pemahaman masalah. Tahap ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami permasalahan yang dihadapi komunitas. Disinilah pengurus perlu memahami dengan tepat apa yang menjadi akar permasalahan sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Adapun langkah-langkah yang diambil pada tahap ini antara lain: yang pertama, menentukan permasalahan yang bersifat fundamental, misalnya menurunnya pengikut atau menurunnya perkomunitas hingga kesulitan waktu apabila mengikuti kegiatan yang ada pada komunitas. Yang kedua itu ada pendata dan pengelola informasi yang ada, antaranya jumlah anggota yang aktif, tingkat kehadiran dan perbandingan keuangan dan sumber daya manusia yang ada. Penelitian komunitas lain yang sudah menerapkan sistem yang diinginkan, mempelajari tren di komunitas pada dunia sosial media maupun alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi. Pada tahap ini, komunitas perlu mendapatkan gambaran dan pengertian yang tepat untuk situasi yang dihadapi, sehingga keputusan yang akan diambil di depan bersifat empiris dan tidak mengarah pada asumsi belaka. Selanjutnya, yang kedua itu desain perancangan alternatif. Setelah meluangkan waktu untuk memahami sepenuhnya masalah, langkah selanjutnya adalah merancang beberapa solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dalam kasus komunitas, langkah ini berarti penyelenggara mulai mengembangkan serangkaian opsi untuk bentuk kegiatan yang dapat diimplementasikan. Misalnya kegiatan online seperti webinar, diskusi melalui Zoom, atau pertemuan di media sosial. Selanjutnya, kegiatan offline seperti pertemuan, lokakarya, tatap muka, atau pelatihan di area tertentu. Yang selanjutnya adalah kegiatan hibrida, kombinasi antara daring dan luring untuk menjangkau lebih banyak anggota. Selain menggariskan alternatif, tahap ini juga melibatkan proses penetapan kriteria evaluasi yang dapat mencakup biaya, waktu, partisipasi anggota, lebih banyak loyalitas dan keterlibatan, ketersediaan sumber daya dan fasilitas.
Yang ketiga, choice atau pemilihan alternatif terbaik. Tahap akhir adalah pemilihan alternatif terbaik dari semua opsi yang telah dirancang sebelumnya. Adapun langkah-langkah dalam tahap ini adalah mengestimasi setiap alternatif berdasarkan kriteria yang ditentukan, seperti memberi skor 1-5 pada tiap faktor seperti biaya, waktu, dan partisipasi anggota. Selanjutnya, menghitung dan membandingkan total skor semua alternatif untuk menentukan yang paling efektif dan efisien. Mengambil sebuah keputusan akhir berupa strategi kegiatan yang diinginkan dilaksanakan komunitas. Misalnya komunitas mau fokus pada kegiatan hybrid, karena dari semua hybrid, kegiatan hybrid adalah kegiatan paling seimbang dari aspek efisiensi dan interaksi sosial. Lebih dari sekadar keputusan, pada tahap ini biasanya sudah dilengkapi rencana pelaksanaan keputusan berupa SOP, Standar Operating Procedure, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua itu ada KPI, Key Performance Indicator sebagai tolak ukur dalam kegiatan yang dilaksanakan dan rencana cadangan untuk mitigasi resiko apabila keputusan yang diambil tidak mencapai harapan. Selanjutnya, alasan pemilihan model. Model Simon dipilih karena memiliki keunggulan yang jelas yang membuatnya sangat relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan di lingkungan akademis maupun praktis, terutama dalam manajemen komunitas. Model Simon ini sederhana dan sistematis, mudah diterapkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Model ini memiliki jalur yang jelas, dimulai dari memahami masalah hingga merancang solusi alternatif dan memilih keputusan terbaik. Model ini memungkinkan pengambilan keputusan yang bukan sekedar tebakan pendapat atau estimasi. Pengambilan keputusan didorong untuk mengumpulkan dan menganalisis sistematis secara menyeluruh sebelum membuat keputusan. Model Simon lebih aplikatif untuk masalah terstruktur seperti memutuskan strategi kegiatan komunitas, apakah lebih efektif untuk dilaksanakan secara online, offline, ataupun hibrida. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Penerapan model Simon diharapkan menghasilkan yang pertama, keputusan yang jelas dan terstruktur. Yang kedua alternatif yang terstruktur. Yang ketiga, rencana implementasi siap pakai. Yang keempat, peningkatan efektivitas mengelola komunitas. Saya Wanda Yuriskiani dengan NIM 6425147 ingin membahas bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dalam mengembangkan komunitas, para pengelola itu seringkali dihadapi dengan dua pilihan, yaitu fokus kegiatan secara online atau fokus kegiatan secara offline, dengan kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan masing-masing. Nah, kalau yang pemusatan kegiatan secara online itu kelebihannya jangkauan luas, biaya rendah, akses mudah, dan efisiensi waktu. Jadi orang dari manapun bisa mengikuti kegiatan online ini dan tidak mengeluarkan biaya. Nah, sedangkan kegiatan offline, kelebihannya itu tentunya dapat meningkatkan interaksi sosial, kedekatan, rasa emosional, dan solidaritas anggota tentunya. Tetapi kekurangan kegiatan online itu yang pertama, lokasi, lalu biaya. Nah, pastinya kalau kegiatan offline kita datang ke tempatnya itu mengeluarkan biaya transportasi dan juga biaya bagi pengelola tersebut. Lalu partisipasi. Kalau pemusatan kegiatan offline itu pasti partisipasinya nggak sebanyak yang online, karena yang mengikuti hanya orang-orang yang terdekat saja. Nah, ketidaktepatan dalam menentukan strategi keputusan itu dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan komunitas secara keseluruh. Maka dari itu para pengelola harus bijak dalam menerapkan strategi pemusatan kegiatan baik offline ataupun online.
Pemusatan kegiatan online itu didukung dengan perkembangan zaman, yang dimana perkembangan teknologi itu semakin pesat. Hampir semua kegiatan offline itu pasti beralih ke online. Nah, meskipun kegiatan online itu banyak kekurangan, tidak sedikit para pengelola mengadakan kegiatan secara online karena yang ditawarkan itu biayanya rendah, efisiensi waktu, serta bisa diikuti peserta kapanpun dan dimanapun. Nah, tujuan pengambilan keputusan dalam kasus ini itu adalah untuk menentukan pendekatan kegiatan yang paling efektif dalam meningkatkan kontribusi dan partisipasi anggota, memperdalam kedekatan sosial dan kedekatan emosional, serta memperkuat loyalitas dan solidaritas para anggota untuk menciptakan pengalaman yang berkesan. Nah, selanjutnya ada subbab 3.2 yaitu konteks dan data ringkas. Ini diambil dari salah satu contoh nyata pertimbangan dua hal pemusatan kegiatan online ataupun offline. Nah, yang pertama itu ada konteks internal. Penelitian membahas bagaimana komunitas modern menggabungkan aktivitas online dan offline untuk mempertahankan keterlibatan anggota serta meningkatkan loyalitas. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu kalau kebanyakan pengelola komunitas itu sudah mengkolaborasikan dua pemusatan kegiatan online dan offline demi mempertahankan kontribusi para anggotanya. Nah, lalu ada konteks eksternal. Di era digital, banyak komunitas mengandalkan platform daring untuk berinteraksi, tetapi aktivitas luring tetap penting untuk memperkuat hubungan sosial dan kolaborasi nyata. Nah, maksudnya, walaupun sudah diadakan kegiatan secara online, pasti ada suatu waktu di mana para pengelola mengadakan kegiatan secara offline agar kedekatan para anggotanya itu semakin dekat, semakin loyal, dan semakin solid. Dan itu tentu saja itu sangat penting buat kemajuan komunitas. Nah, lalu ada satu kasus nyata yang menganalisis menggunakan metode survei kuantitatif terhadap 316 anggota komunitas digital sosial di Tiongkok. Dan mengumpulkan data terkait frekuensi partisipasi daring atau online dan kehadiran aktivitas luring atau offline. Dan temuan utamanya itu yang pertama, partisipasi daring telah meningkatkan komunikasi dan akses informasi antar anggota. Yang kedua, partisipasi luring telah memperkuat hubungan sosial dan rasa kebersamaan. Nah, kombinasi keduanya menghasilkan tingkat keterlibatan dan loyalitas anggota yang lebih tinggi daripada hanya satu bentuk aktivitas. Jadi, keputusan yang strategis, yang bagus itu adalah hibrid, yaitu mengkombinasikan antara daring dan luring untuk memaksimalkan kontribusi anggotanya. 3.3 Alternatif dan kriteria keputusan. Ada 3 jenis kegiatan yang bisa dilakukan oleh komunitas. Yang pertama, offline atau tatap muka. Semua kegiatan dilakukan secara langsung di lokasi tertentu. Kelebihannya, membangun kepercayaan, interaksi sosial kuat, kedekatan emosional, pengalaman baru, dan rasa memiliki antar anggota. Yang kedua, online atau virtual. Kegiatan ini dilakukan melalui platform digital seperti Zoom atau media sosial. Kelebihannya, efisiensi waktu, biaya rendah, akses kapan saja dan di mana saja, dan jangkauan luas. Kekurangannya, interaksi sosial kurang, rasa kebersamaan lemah, dan loyalitas sulit dibangun. Yang terakhir ada hybrid atau gabungan offline dan online. Kombinasi tatap muka dan virtual, mayoritas online, tapi beberapa kegiatan tertentu offline. Kelebihannya, menggabungkan efisiensi online dan kedekatan sosial offline. Kekurangannya, perlu perencanaan dan koordinasi lebih kompleks antar anggota. 3.4 Proses problem solving. Untuk mengatasi dilema pengelolaan komunitas, perlu disertai proses pengambilan keputusan yang sistematis, analisis rasional, tidak sekedar asumsi. Oleh karena itu, digunakan model pengambilan keputusan Herbert A. Simon yang memfokuskan pada 3 bentuk pengambilan keputusan, yaitu intelligence, design, dan choice. 3.4.1 Tahap intelligence. Makna dan konteks tahapan ini adalah pengelola berusaha memahami permasalahan yang ada di dalam komunitas. Untuk komunitas ini,
Isu utama adalah menurunnya partisipasi aktif anggota dan kekontraan rasa komunitas yang diakibatkan penurunan keaktifan anggota pada acara dan aktivitas pengikatan kebersamaan komunitas. Untuk memahami isu ini, pengelola berusaha mengumpulkan informasi mengenai keaktifan anggota dan kehadiran dalam kegiatan, serta kendala yang muncul sesaat kegiatan, baik dalam mode daring luring. Data kuantitatif ini digunakan untuk analisis soal efektivitas kegiatan pada dimensi waktu, biaya, serta dalam psikologi kuantitatif kejelasan mengapa anggota perlu berinteraksi. 3.4.2 Tahap desain. Merasa sudah memahami situasi, pengelola pun membuat beberapa alternatif solusi. Alternatif pertama adalah kegiatan online yang lebih efisien dalam biaya dan waktu, walaupun agak kurang bakalan menumbuhkan kedekatan sosial. Alternatif kedua adalah kegiatan offline yang mampu mempererat interaksi antar anggota meski membutuhkan biaya yang cukup besar dan dibatasi lokasi. Sedangkan alternatif ketiga adalah kegiatan hybrid yang memadukan kelebihan kegiatan online dan offline dalam usaha menyeimbangkan efisiensi dan kedekatan sosial. 3.4.3 Tahap KOIS. Setelah melakukan analisis terhadap ketiga alternatif, pengelola berpandangan bahwa kegiatan hybrid adalah pilihan yang paling tepat untuk diterapkan. Bentuk ini dinilai mampu mengatasi tantangan utama yang dihadapi komunitas, yaitu keaktifan anggota tanpa menghilangkan rasa kebersamaan. Dengan bentuk keputusan ini, pengelola diharapkan kembali berupaya untuk lebih mempengatur kegiatan agar lebih efektif, efisiensi, dan berkelanjutan untuk kegiatan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan SOP, indikator keberhasilan, dan rencana mitigasi risiko, serta pencapaian tujuan komunitas yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karin Figa Zara dengan NIM 64251202. Jadi saya di sini akan membahas rencana tindak lanjut. Jadi saat ini kita akan membahas strategi implementasi model hybrid yang efektif dan efisien dengan fokus utama pada penguatan ikatan sosial di antara anggota. Itu yang pertama adalah strategi pelaksanaan hybrid. Kita akan menjalankan dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan inti daring dengan dilakukan secara daring dengan menggunakan platform seperti Zoom atau Discord, dengan tujuan utama menjaga keberlanjutan, efektivitas dan keterlibatan anggota secara fleksibel. Lalu kegiatan yang kedua itu ada kegiatan interaksi sosial luring. Kegiatan ini berupa pertemuan tatap muka baik informal maupun formal yang sangat penting untuk memperdalam hubungan, menumbuhkan kepercayaan, dan menciptakan momen kebersamaan yang berkesan buat anggota. Lalu yang kedua ada standar operating procedure atau SOP. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan lebih efisien, kita akan mengikuti SOP berikut ini. Ya, untuk SOP yang pertama itu analisis format. Itu setiap kegiatan baru harus dianalisis apakah lebih tepat menggunakan format daring, fokus pada efisiensi, atau luring, fokus pada penguatan ikatan sosial. Lalu ya ada komunikasi, SOP komunikasi yang jelas, yaitu pengumuman kegiatan luring harus disampaikan setidaknya 2 minggu sebelumnya agar anggota dapat mempersiapkan diri, termasuk penyesuaian jadwal perjalanan. Lalu SOP yang ketiga, prioritas anggaran. Anggaran akan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kegiatan luring, mengingat perannya yang vital dalam membangun dan menjaga loyalitas serta ikatan komunitas yang kuat. Selanjutnya ada mitigasi resiko. Presentasi ini akan menyajikan hasil analisis kinerja komunitas kita yang menunjukkan bagaimana model hybrid dapat memberikan efisiensi sekaligus memperkuat loyalitas anggota. Yang pertama itu ada kinerja dan efisiensi. Analisis ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan anggota online lebih stabil di 10% dan tingkat presensi anggota juga
lebih tinggi, yaitu sekitar 60%, yang menegaskan pentingnya fokus pada scalability online demi efisiensi operasional. Dari sisi finansial, tingkat pengembalian investasi atau ROI untuk kegiatan online itu di 2.0 juga lebih tinggi dibandingkan offline itu 1.0, sehingga kita perlu memfokuskan online untuk efisiensi biaya. Lalu yang kedua itu ada kualitas interaksi dan kepuasan. Meskipun efisien, data menunjukkan bahwa kualitas interaksi dan kepuasan anggota ada di offline. Interaksi offline mencetak skor 4,8, jauh lebih tinggi dari nilai online yaitu 4,0, dan engagement tatap muka lebih baik untuk acara interaktif serta networking. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan offline untuk bonding dan online untuk aksesibilitas. Lalu yang ketiga ada rencana tindak lanjut dan prioritas anggaran. Untuk mengimplementasikan model hybrid ini, kita akan menjalankan kegiatan inti daring untuk menjaga keberlanjutan dan kegiatan interaksi sosial luring untuk memperkuat ikatan. Secara operasional, setiap kegiatan harus dianalisis apakah lebih tepat daring, itu fokus efisiensi, atau luring, fokus pada ikatan sosial. Keputusan strategisnya adalah kita akan memprioritaskan anggaran pada kegiatan luring, karena perannya sangat penting dalam menjaga kualitas komunitas dan loyalitas anggota. Pada bab penutup, saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan ini, saya akan menjelaskan berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan model Simon atau yang disebut intelligence, design, atau choice, berbagai aspek seperti biaya serta waktu, kemudian tingkat partisipasi dan loyalitas anggota, kesediaan sumber daya harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan agar menentukan fokus aktivitas komunitas antara daring, luring, bahkan hibrida. Penilaian terhadap kegiatan alternatif ini sudah menghasilkan nilai. Taktik model hibrida terkonfirmasi sungguh menjadi opsi paling efektif. Dari akibat itu, tentu pendekatan ini mampu memadukan keunggulan kegiatan online yang hemat biaya serta fleksibel. Pendekatan di antara para anggota juga turut diperkuat oleh keunggulan pada kegiatan secara offline itu. Kombinasi ini membuat dapat menjangkau lebih banyak anggota dengan tanpa kehilangan interaksi sosial yang bermakna. Dengan memberikan suatu keseimbangan antara efisiensi operasional dan juga keputusan anggota, penerapan strategi hybrid turut mendukung keberlanjutan komunitas untuk jangka waktu panjang. Oleh karena itu, putusan ini berpotensi menjadi dasar pengembangan strategi yang lebih fleksibel saat menghadapi perubahan perilaku anggota pada era digital ini. Dan pada saran ini, untuk mendukung keberhasilan penerapan hybrid yang disarankan ada beberapa. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan daring maupun luring agar strategi yang diterapkan selalu selaras dengan kebutuhan dinamika para anggota. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital seperti menggunakan platform komunikasi untuk memudahkan koordinasi dan akan meningkatkan partisipasi anggota dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, membangun budaya partisipatif dengan melibatkan anggota dalam proses perencanaan kegiatan sehingga tercipta yang memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap komunitas. Yang keempat, membentuk tim pelaksanaan khusus yang fokus pada kegiatan luring agar pengelolaan waktu, lokasi, dan logistik dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efisien. Yang terakhir, menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti mencari sponsor atau kombinasi mitra untuk membantu biaya operasional sekaligus memperluas jangkauan kegiatan komunikasi.